Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ustazah, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, kita masuk pada tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Silakan antum simak video berikut ini. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama tentang membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Yang kedua, pembangunan ekonomi dan sosial budaya di masyarakat. Yang ketiga, kewajiban, tanggung jawab, dan hak sebagai warga masyarakat. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu membuat kesimpulan isi teks media cetak dari sebuah diagram. Ibu akan sajikan sebuah teks berjudul Tungku Jimat. Teks ini pun dapat kalian baca pada buku paket kalian di halaman 43. Ibu akan bacakan teks berikut berjudul Tungku Jimat. Tungku buatan Suprianto diberi nama Tungku Jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, Suprianto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Pembakaran menggunakan tungku jimat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Hal itu karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen, sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Nah, dari teks media cetak ini, kita dapat mengambil pokok-pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf dan bisa kita buat menjadi sebuah diagram. Nah, kita lihat diagram berikut. Masih ingatkah kalian bagaimana langkah-langkah dalam membuat konsep atau diagram, peta konsep atau diagram? Nah, untuk membuatnya, maka kita perlu menentukan pokok-pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Ya, pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf. Kita juga dapat membuat pertanyaan yang membantu kita untuk menemukan informasi penting dalam paragraf tersebut. Nah, contohnya ini ibu buatkan paragrafnya ya. Berjudul Tungku Jimat. Maka dari paragraf pertama sampai dengan paragraf ketiga bisa kita ambilkan pokok-pokok pikirannya. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Pokok-pokok pikiran ini Ibu ambil dari membuat pertanyaan. Contoh pertanyaan yang pertama. Siapa? Dari kata siapa? Siapa yang menemukan tungku jimat? Siapa yang menemukan tungku jimat? Maka akan diberi informasi pentingnya, yaitu dibuat oleh Suprianto. Kemudian Ibu gunakan kata tanya apa? Apa singkatan dari tungku jimat? Maka jawaban atau informasi yang kita dapat adalah energi hemat. Singkatan dari tungku jimat adalah energi hemat. Kemudian Ibu gunakan lagi kata tanya mengapa untuk menemukan informasi pentingnya. Mengapa tungku jimat atau energi hemat sangat baik untuk digunakan masyarakat pedesaan, kemudian masyarakat transmigrasi maupun pedagang kaki lima? Jawabannya ini, karena minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu.
Kemudian ada kata tanya lagi bagaimana. Nah, dengan kata tanya bagaimana kita dapat menemukan informasi pada paragraf, yaitu teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Nah, ini teknik bagaimana pembakaran tungku pada jimat yang diciptakan oleh Supriyanto. Nah, dari diagram ini kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu tungku jimat, tungku ini seperti kompor ya, nah maksudnya ya. Tungku jimat atau yang disingkat energi hemat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Nah, jadi dari informasi penting paragraf pertama atau kata tanya yang buat pertama, kata tanya kedua, kata tanya ketiga, kata tanya keempat, ini informasinya jawabannya Ibu jadikan satu menjadi sebuah kesimpulan. Jadi begini nak ya cara membuat kesimpulan. Bisa kita buatkan diagram, kemudian dibantu dengan kata membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaannya. Oke, Ibu harap kalian sudah memahami ya untuk cara membuat kesimpulan dari sebuah diagram. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan kedua tentang bagaimana pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Artinya adalah manusia harus saling berinteraksi ya, atau harus menjalin interaksi baik dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial kita. Masih ingat kemarin lingkungan alam, misalnya kita berinteraksi dengan dengan lingkungan seperti dengan petani dengan sawahnya, nelayan dengan lautnya dalam mencari ikan, itu contoh interaksi dengan alam. Nah, dalam lingkungan sosial pun kita harus berinteraksi ya, dengan dalam kehidupan sosial kita juga kita harus berinteraksi. Kenapa? Karena interaksi itu merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Jadi, karena kita harus saling berinteraksi, saling memengaruhi dengan orang lain, maka haruslah kita ini menjalin interaksi dengan alam maupun dengan lingkungan sosial kita. Nah, dalam hal pembangunan ekonomi, interaksi antar individu atau kelompok tentunya dalam suatu lingkungan sangat memengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial budaya bagi kemajuan suatu bangsa. Adapun contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi yaitu contohnya adalah kegiatan jual beli, pemanfaatan objek pariwisata, kemudian pelayanan jasa. Nah, banyak lagi contoh-contoh lainnya yang merupakan interaksi dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa meningkatkan pembangunan ekonomi di negara kita. Nah, dengan kegiatan jual beli tentunya ada interaksi ya antara penjual dengan pembeli, di mana di situ juga ada peran-perannya ya dalam kegiatan jual beli. Ada yang berperan sebagai produsen, distributor, konsumen. Nah, dalam pemanfaatan objek wisata juga di situ bisa meningkatkan pembangunan ekonomi negara kita. Maupun pelayanan jasa seperti dokter, kemudian perawat, kemudian jasa lainnya seperti perbankan dan lain-lain ya. Jadi, contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi banyak sekali yang dapat kita temui di sekitar kita. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebelumnya Ibu ingin ingatkan kembali pengertian dari kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Sementara tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki.
Kemudian hak merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Nah, jika kalian telah mengingat tentang pengertian kewajiban, tanggung jawab, dan hak, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kewajiban, tanggung jawab, dan hak sebagai warga masyarakat. Oke, jangan lupa ya, kewajiban harus kita laksanakan terlebih dahulu sebelum kita memperoleh hak kita. Kita tidak boleh menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Nah, ini contoh kewajiban, tanggung jawab, dan hak sebagai warga masyarakat. Contoh kewajiban. Kewajiban kita adalah menjaga kelestarian laut bagi nelayan dan wisatawan. Kemudian, kita juga memiliki kewajiban memberi pupuk atau air pada tanaman bagi petani. Tanggung jawab contohnya menangkap ikan dengan tidak berlebihan. Ini bagi para nelayan ya terhadap lingkungan alamnya, maka bertanggung jawab menangkap ikan dengan tidak berlebihan. Tanggung jawab lainnya adalah tidak menggunakan pupuk secara berlebihan. Nah, ini untuk para petani ya, ketika berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Kemudian ada lagi hak. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, tanggung jawab kita, maka kita juga memperoleh hak. Hak para nelayan misalnya, hak menangkap ikan bagi nelayan ya. Kemudian hak mengolah hasil panen bagi para petani. Nah, ini contoh kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam interaksi dengan alam maupun interaksi dengan kehidupan sosial. Baiklah Nana Ustazah, itulah pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu pembelajaran ketiga dan keempat. Silahkan antum buat video ringkasan materi dari video tersebut di buku catatan antum. Selamat belajar anak-anak Ustazah. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.